dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Gitu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi apa ya, monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Kok bisa coy tidak bisa berkomunikasi dengan anak istri yang disalahkan itu orang lain, kan bagaimana ya? Bukankah semua itu urusan rumah tangga kalian? Nah, sudahlah. Oke coy, kembali lagi ketemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas ada video lucu ternyata ini ya. Pokoknya yang lucu-lucu kita bahas semuanya. Menurut saya ini lucu ya kan. Sebelumnya itu Bapak Roy Suryo itu mengatakan bahwa uang pensiunan Bapak Jokowi itu mencapai angka 200 miliar. Apakah kalian lupa dengan video yang satu ini? Yuk kita saksikan. Rumah yang berlokasi di Jalan Mega Kuningan ini masuk dalam daftar rumah termahal di Indonesia. Pemiliknya adalah mantan Presiden Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Rumah mewah ini memiliki harga fantastis berkisar 300 miliar rupiah. Rakyat sebesar 200 miliar untuk Joko Widodo. 200 miliar menurut Kepres nomor 81 tahun 2000. Gimana coy? 200 miliar sama 300 miliar itu banyakan mana ya? Nah, dan apa kalian lupa dengan kasus-kasus Hambalang? 2004 maksimum itu 20 miliar. Kenapa untuk Jokowi bisa sampai 200 miliar? Itulah kualitas Presiden Jokowi. Ini videonya ya. Kekuasaan serakah seolah-olah negara ini miliknya. Ya. Kalau kita telisik memangnya ada Bang Risman ini, Bang Risman. Berjuang dan mati sebagai pahlawan. Coba ditelisik dulu. Ya. Sementara kita jutaan seperti kita, nenek moyang kita berkorban. Jutaan seperti kita adalah keturunan nenek moyang kita itu pahlawan. Emang Bapak Jokowi itu keturunan mana? Belanda, Inggris, Jepang, atau mana ya? Tentunya kan juga sama-sama keturunan Indonesia. Pasti kalau ditelisik terus ke atas terus, pasti ada darahnya itu loh yang nyambung pahlawan. Emangnya yang punya darah pahlawan itu cuman rombongan Risman dan kawan-kawan doang? Saya juga pasti ada logika dipakai. Beban untuk mendirikan republik ini. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan saudara Joko yang tadi sudah melakukan penghadangan dan bahkan menyampaikan teror kepada kami semua. Joko memang namanya, tidak mesti Joko itu seorang Joko Widodo, karena dia adalah Joko Sasono. Joko Sasono, kelahiran 2 Mei. Pokoknya buat kalian semua yang punya nama Joko, hati-hati saja. Atau mau bikin dirubah, ganti nama, ganti Samsudi ya, jangan Joko. Padahal dia lahirnya tuh 2 Mei di Hari Pendidikan Nasional. Kenapa tidak terdidik dia itu? Dia lahir tahun 82, Joko Sasono itu. 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana dengan Hari Sumpah Pemuda ini? 90 tahun Sumpah Pemuda malah diricukan, dikisrukan oleh rombongan-rombongan begini. Tuh bagaimana ini? Coba jelaskan dengan kepada saya. Yuk lanjut videonya. Akan menjadi pendamping desa, tapi kenapa melakukan provokasi terhadap masyarakat? Kami mengalah, bukan berarti kami takut. Kami mengalah untuk menang. Dan insya Allah Joko Sasono dan orang-orang yang tadi menggeruduk dan tadi melakukan tindakan yang tercela itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan kita, bagaimana tidak terusik, bagaimana tidak mau diusir ya. Ini contoh konkret saja, contoh kecil saja. Apabila di kampung saya itu didatangi orang-orang begini atau apapun yang tidak mendapatkan izin dari RT setempat atau kelurahan setempat atau aparat gimana, ya tentu saja sebagai warga juga terusik ya. Apalagi ini kan rombongan-rombongan itu selalu provokasi ya, selalu provokatif pokoknya. Ya tidak baik yang selalu negatif. Selalu tidak pakai logika. sudah ada beberapa lembar ijazah, kopi legalisasi ijazah yang kami peroleh dari 3 tempat, dan ini merupakan bagian dari 8 titik yang kita
upayakan. Saya, Bang Rismon, Dr. Tifa, dibantu juga oleh Pak Dr. Munatua, Pak Bangun Sutoto, Pak Dr. Taufik, Mas asistennya Dr. Taufik, Andika dan kawan-kawan, termasuk juga Michael, Pak Janes dan kawan-kawan. Kami berusaha ini, dan kami telah mendapatkan setidaknya 4 dari 5 yang kami inginkan. Di antara 4 itu, 1 yang ada di tengah ini sebenarnya adalah kunci. Karena ini sudah pernah kami dapatkan sebelum kami mendapatkan dari KPU. Dan ini adalah Wow, ternyata seketika ban coy, dan didapatkan sebelum dia mendapatkannya itu sebelum KPU. Apa tadi? Intinya kok bisa ya? Begitulah. dan ternyata yang dari KPU beda dengan ini. Yang dari KPU legalisasinya beda dengan ini. Artinya apa? Kami nanti akan, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa akan menyampaikan telaah secara ilmiahnya. Tapi saya akan sampaikan, legalisasi yang dikumpulkan ke KPU dan diserahkan kepada kami adalah palsu. 99,9% palsu. Karena berbeda dengan yang kami dapatkan secara asli. Itu ya, udah baik. Kami masih menunggu dari Solo. Karena tahun 2005 yang dari Solo itu belum kami dapatkan. Kami dikatakan ini 2005 dan 2010. Nggak bisa. Harus 2. Harus beda. Kalau hanya 1, berarti dulu ketika dia daftar di Solo, dia tidak menggunakan ini. Ini mungkin KPU Solo bisa jadi mendapatkan, ini 2010 kan, bisa jadi mendapatkan dari KPU yang lain. Artinya apa? Palsu juga. Itu yang penting. Dan itulah hasil daripada. Apa kalian lupa, bro? Kemudian Apa kalian lupa, bos? kami Itu ya ada ya, salah satu presiden kita itu yang mendaftar jadi presiden itu menggunakan ijazah SMA, bahkan ijazah S1-nya itu tidak lulus. Kenapa tidak dipermasalahkan? Ya kan? Di sini kan ada iri hati, ada kebencian yang selalu digaungkan oleh rombongan-rombongan ini, ya begitu ya. Aduh, berlagak pikun saya. juga akan melakukan gugatan ke KPU. Nah, oleh karena itu, mohon maaf teman-teman semuanya, di Solo, saya besok mohon pamit. Saya besok harus menampingi Dr. Munatua Silalai di sidang Komisi Informasi Pusat. Tapi semua masih ada di sini. Hanya saya aja yang nggak ada di sini. Saya ke Jakarta, ya, untuk menjadi ahli di dalam Komisi Informasi Pusat untuk meminta dari Komisi Pemilihan Umum meminta kepada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, masih soal Jokowi, ini penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Kenapa? Ada undang-undang Melanggar aturan. tahun 78. Khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan. Berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden? Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali nilai harga yang diberikan oleh pemerintah terhadap mantan presidennya. Rakyat harus tahu, undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Rakyat juga harus tahu sebelumnya ada 300 miliar, bos. Kenapa tidak dikasuskan? Dan juga saya di awal tadi sudah bilang, apakah Anda lupa dengan kasus Hambalang? Pakai logika lah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para terbul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta, bus.
BUMN itu juga akhirnya uang rakyat, karena itu uang dari APBN. Jadi dosa hutang Jokowi pada HUS, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. Sebelum mulai dibuka, rakyat harus tahu itu adalah anggaran rakyat. Sudah ada Kepres, Keputusan Presiden nomor 81 tahun 2004 mengatur lagi maksimal 20 miliar. Oh, begini teman-teman. Beberapa waktu lalu itu ada video ya bahwa mereka rombongan ini tuh mengatakan bahwa penelitian ijazahnya itu sudah selesai dan akan melakukan penelitian secara paralel, dan mungkin ini paralel mulai dari tanah, mulai dari ini, dari itu, kemudian ke ini, kemudian lagi ke ijazahnya Mas Gibran. Itu yang dimaksud paralel oleh gerombolan itu. Mereka tuh begini. Apakah pekerjaan mereka juga begini? Aduh, pokoknya bikin kisruh saja. Dah, lanjut videonya lah. Jelas betul. Permen-Q, Peraturan Menteri Keuangan. Silahkan tanya ke Pak Menteri Keuangan kita yang lagi hit ya, nomor 120 tahun 2022. Maksimal tanah itu 1.500 meter. Dikatakan, oh ya itu karena di Solo sama di Indonesia. Mau coba dilihat perbandingan tanahnya, kali berapa, nilainya tidak setara. Bahkan beberapa presiden terdahulu, Bung Karno, Pak Harto sekalipun, Gus Dur, Habibie, itu mereka rela karena tanahnya, karena uangnya tidak bisa dibelikan tanah, mereka terima uang 20 miliar. Jadi kalau memang nggak cukup ya uangnya harus yang dikasih, bukan memaksakan harga tanah di Solo untuk kemudian dikonversi harga tanah di Jakarta. Ini nggak benar sama sekali. SBY saya tahu persis, tanahnya tidak lebih dari 1.000 meter, ada di Kuningan, di pojok belakang sebuah kedutaan, jalannya masuk pun sempit. Karena memang SBY minta tanah di Kuningan, meskipun beliau punya tanah. Kalau beliau mau besarkan Cikeas, itu tidak dilakukan. Jadi jelas ya, ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Rakyat harus tahu, pemerintah juga harus tahu bahwa rumah baru Jokowi yang akan diresmikan nanti pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 78 pasal 8, Kepres 81 tahun 2004, Permen-Q nomor 120 tahun 2022. Satu lagi bagi warga Solo, kenapa tidak menggunakan kontraktor asal Solo? Apa Solo tidak punya insinyur bebas, malah menggunakan kontraktor asal Bali? Kok mau-maunya menggunakan kontraktor luar? Memang pekerja-pekerja kasarnya dari Solo, tapi yang menikmati keuntungan adalah PT Tunas Jaya Sanur, itu dari Bali. Kenapa rela? Gitu loh. Saya tidak memprovokasi, tapi ini fakta yang terjadi. Faktanya, rumah baru Jokowi itu adalah biaya rakyat dan melanggar undang-undang. Kemudian saya ingin teruskan sedikit apa yang disampaikan Dr. Rismon tadi. Surat keterangan Gibran jelas-jelas itu melanggar, ya, karena jelas dia tidak punya ijazah SMA. Dan kalau dia mengatakan ada nanti surat keterangannya yang itu kemudian dibuat berdasarkan hasil dari UTS Insert, insya Allah mohon doa restunya, saya akan laporkan langsung dari Insert, dari UTS Insert Australia. Nah, begitu ya. Bisa memecah kerukunan antar warga atau antar masyarakat. Itu yang disampaikan begitu ya. Tapi kenapa terus digaungkan terus kerisuhan-kerusuhan itu? Tolonglah kepada Kapolri atau polisi atau pihak yang terkait, hentikan sajalah sudah. Jangan begini-begini terus. Tapi kalau mau begini ya silakan, kami para YouTuber reaction alhamdulillah dapat konten terus, dapat gajian. Oke guys, segitu saja ya, segitu saja video reaction dari saya. Pokoknya terima kasih, mantap yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.